Perkenalkan, nama saya Maslim Januanto dari Vogue Research Indonesia. Kalau berbicara latar belakang saya eh, di dunia car audio ini, sebelum saya cerita sedikit flashback ke belakang, sebelum saya terjun di dunia car audio, sebenarnya saya waktu itu awal-awal di tahun di 96, 97, atau 98 gitu. Itu saya lebih bermain di home audio waktu itu dan sebagai kalangan DIY lah, do it yourself, di mana saya banyak mendesain dan membuat speaker-speaker home segala macam. Dan saya ingat kemudian ada ketertarikan saya kepada car audio karena saya lihat di mana pada masa itu, di zaman itu, eh, home audio DIY itu masih kurang begitu dihargain ya, karena saat itu orang lebih cenderung kepada branded yang high end segala macam. Dan di saat itu kita memang agak kesusahan untuk menjual eh, home audio yang DIY, misalnya speaker yang bikinan segala macam ya, yang dimana saya akuin pada saat itu dari sisi quality build, dari sisi furniturnya ya masih kalah jauh dengan barang-barang impor. Dan kemudian pada saat itu kebetulan saya sudah mengimpor Twitter dan woofer untuk home audio. Dan saat itu kalau untuk home audio itu kan Twitter yang berbentuk 4 in ya, 4 in. Kebetulan saat itu di zaman tahun 98 atau 99, di mana barang-barang yang saya impor itu masih cukup tersisa banyak Twitter yang 4 in itu. Nah, pada saat itu saya coba mengadopsikan ke mobil. Nah, ke mobil, kira-kira bisa diterima nggak dengan Twitter yang sebesar 4 in itu untuk pemakaian di mobil? Ternyata pada saat itu eh, animo dan antusiasme untuk kalangan orang pehobi audio untuk di mobil itu bisa diterima. Nah, saat itulah membangkitkan semangat saya untuk terjun di car audio. Sekilas cerita seperti itu. Berarti kalau betul-betul kalau dihitung saya konsentrasi di car audio itu mulai dari tahun 99 akhir dan 2000 awal itu. Dan Wow. Fox itu muncul di tahun 2000, for research itu. Seperti itu. Gini, awal pertama itu yang menginfluence saya itu kalau kita berbicara dunia audio, baik home audio, baik car audio, pasti konotasinya itu pasti mahal, apalagi high end. Dan kenapa saya terjun ke DIY home audio? Karena waktu itu ya kita jujur aja terus terang bahwasannya ketidakmampuan dari kita pada saat itu dari sisi materi untuk membeli barang-barang high end atau barang-barang jadi gitu, dimana karena hobi kita di audio ini itu membangkitkan semangat DIY kita. Gimana saya bisa menciptakan, gimana saya mempelajari, gimana saya bikin sebuah speaker yang berbunyi bagus, yang tidak kalah dengan high end. Karena di saat itu kan dari sisi materi kita kan tidak mencukupi seperti sekarang ini ya. Nah, itu yang membuat kita jadi daya membangkitkan daya kita untuk menciptakan, membuat. Kalau misalnya saat itu dari sisi materi kita berkecukupan, mungkin lebih baik kita membeli barang jadi aja high end. Nah, begitu di saat itu mungkin udah selesai cerita, tidak ada lagi for research sampai saat ini gitu. Jadi keinginan kita untuk menikmatin audio tapi dengan materi yang terbatas. Nah, itu membangkitkan emosi kita, keinginan kita untuk berhak untuk menikmati audio dengan uh, dengan harga yang kita jangkau gitu, dengan sesuai kemampuan dari sisi ekonomi kita saat itu. Jadi uh, itu, dan pada posisi di saat itu itulah yang terbawa sampai sekarang saat ini gitu, saya bawa dalam filosofi itu, saya bawa ke dalam car audio juga. Jadi sampai sekarang ini juga boleh saya mungkin sedikit berbangga bahwasannya for research yang kita desain dan kita
buat itu boleh dikatakan di pasaran terutama di pasaran Indonesia ini uh, sudah tercipta sebuah image bahwasannya bahwa barang-barang Fox itu dengan harga yang cukup terjangkau dan kualitas yang mumpuni dan baik gitu loh. Nah itu awal cerita seperti itu dan itu ternyata terbawa sampai begitu saya terjun di car audio dan terbawa sampai sekarang. Dan ternyata di pasar pun uh, yang saya tangkap mereka juga beranggapan seperti itu gitu. Ya, dalam dunia audio gini-gini, pada prinsipnya ya tidak ada seorang pun yang membenci musik, tidak ada seorang pun yang tidak akan suka musik gitu loh. Tergantung daripada tergantung dari hobi atau tidaknya segala macam. Nah, tentu kalau yang punya hobi kepada musik, bermain musik segala macam, tentu akan meningkatkan keinginannya untuk mendapatkan yang lebih baik seperti itu. Tapi artinya semua orang juga berhak menikmati musik. Jadi ya seperti saya tadi, karena keinginan semua orang bisa untuk menikmati musik, menikmatin lagu segala macam, yang konotasinya mahal itu, gimana kita cari membalikkan keadaan seperti itu gitu, dengan biaya yang murah pun dan tidak mahal, semua orang berhak untuk menikmati musik. Itu mungkin salah satu keinginan saya untuk di dunia audio ini seperti itu. Saya pikir mungkin yang tidak menyukai musik itu ya ada something wrong gitu ya. Walaupun dia tidak hobi-hobi musik, kalau dia mendengar musik yang enak, minimal dia mungkin akan goyangkan kepala atau goyangkan kaki kan gitu kan, seperti itu kan. Semuanya, hampir semuanya. Tapi pada dasarnya sendiri saya lebih menyukai musik-musik rock sih. Musik rock, oke. Iya, tapi ya kadang-kadang suka musik jazz, musik-musik audiophile, vokal segala macam. Ya seperti saya ini sebenarnya saya mengkategorikan diri saya adalah speaker designer. Nah, kalau seorang speaker designer tentu dia harus bisa menciptakan sebuah speaker yang bisa mereproduksi semua genre musik. Nah, artinya gini, saya beranggapan bahwa sebuah sistem speaker yang bisa mereproduksi semua genre musik itu adalah speaker yang sangat baik. Jadi bukan kita kategorikan bahwa speaker ini cocok untuk rock, speaker ini cocok untuk musik dangdut atau musik untuk yang jazz sebenarnya. Berarti ada keterbatasan atau kekurangan yang dijadikan hal yang positif untuk jenis musik itu. Tapi sebenarnya tidak demikian. Sebuah speaker dia harus mampu mereproduksi semua genre musik. Itu yang saya inginkan seperti itu. Tidak. Jadi gini, keinginan saya itu sebenarnya saya dari waktu 2 SMP, saya memang udah hobi ke bidang-bidang elektronika. Jadi di kelas 2 SMP pun sendiri saya sudah hobi untuk merakit, misalnya merakit equalizer, merakit lampu-lampu segala macam. Dan kelas 2 SMP meningkat ke kelas 3 SMP, saya pernah kursus untuk elektronika. Tapi background saya sebenarnya tidak ada dalam bidang akademi, tidak ada bersinggungan dengan bidang-bidang elektronik atau bidang-bidang teknik. Jadi ini semuanya lebih bersifat kepada otodidak dan lebih keinginan untuk belajar sendiri seperti itu. Ya itu yang seperti saya ceritakan pertama sekali itu kan karena barang-barang impor yang buat home audio itu masih tersisa banyak karena waktu saya menciptakan untuk yang saya produksi buat home audio tidak begitu laku. Maaf. Itu kemudian saya adopsikan untuk di car audio. Nah di situ ternyata bisa diserap oleh kalangan-kalangan penghobi audio di car audio.
Dan disitulah meningkatkan antusiasme kita untuk menciptakan barang-barang yang lebih lebih spesialisasi ke car audio. Dan di situ pertama sekali yang saya jual waktu itu saya impor adalah lebih banyak ke speaker. Nah, kemudian saat itu nyusul ke power ampli, subwoofer dan lain-lain sebagainya sampai saat ini. Perbedaan home audio dan car audio itu yang kalau boleh saya katakan car audio lebih banyak tantangannya. Tantangannya adalah pertama, kita punya perangkat yang bagus, murah maupun mahal, itu tidak akan menjadi apa-apa sebelum kita instalkan. Nah, jadi kalau di car audio kita harus punya pengetahuan yang lebih luas sebagai installer. Jadi gimana cara kita menginstalasi yang baik, kemudian safety instalasi, kemudian pemakaian fuse, kemudian cara-cara kita menarik kabel untuk hindari distorsi atau menghindari alternator wine atau yang biasa kita disebutkan storing segala macam, itu harus punya suatu keahlian yang dalam hal pengabelan. Kemudian di car audio kan lebih banyak custom. Kita lihat seperti untuk instalasi boxnya, pembuatan box subwoofer, penempatan mid bass, penempatan tweeter, itu kan tidak serta-merta kita bisa hanya menaruh begitu aja kan, dan tentu tidak akan tidak secure mounting segala macam. Nah, itu sangat berbahaya untuk kendaraan yang mobilitas tinggi atau berjalan. Nah, seperti itu. Lain halnya dengan home. Kalau home audio kita cerita sebelum kita meningkat kepada akustik ruang yang mahal. Minimal speaker yang sepasang dengan box yang ada kita taruh di depan kita duduk di tengah, kita sudah bisa nikmatin gitu loh. Artinya misalnya kita beli di toko-toko audio, kita beli sepasang speaker, kita bawa ke rumah dengan mengabaikan akustik ruang kita, bahkan kita taruh di ruang tamu ya dengan ampli, dengan CD player atau apapun juga sebagai source-nya, itu kita udah taruh, kita duduk di tengah, kita sudah bisa nikmatin. Tetapi kalau di car audio kita harus membutuhkan bantuan orang lain, ya kan, membutuhkan tenaga-tenaga profesional untuk menginstalkan yang seperti tadi saya sebutkan, dan ternyata tidak segampang itu. Ternyata juga di car audio itu tantangannya banyak. Karena kenapa? Karena posisi duduk kita itu kalau nggak di kiri yang di kanan kan, banyak kan kalau untuk posisi menyetir itu di kanan, ya kan. Dan kita tahu itu sangat berbeda sekali kalau kita nikmatin home audio yang di tengah, di mana equal jarak dan waktu yang bersamaan datang ke telinga kita itu akan menciptakan sebuah sound stage atau imaging yang baik untuk di home audio. Tapi di car audio dengan posisi duduk yang berbeda, dengan jarak yang kiri dan kanan berbeda, itu sebuah tantangan untuk membuat sebuah soundset yang baik atau imaging yang baik. Nah, tentu di sana punya tantangan tersendiri bagi instalator yang ada. Cuman kita berterima kasih dengan dunia digital. Dunia digital ini sekarang ini berkembang demikian pesatnya, luar biasa untuk dunia digital. Dan kita berterima kasih bahwa adanya digital signal processor atau DSP yang bisa kita sebut dengan prosesor kan. Dengan adanya itu kita sudah bisa menciptakan sebuah sound stage atau tata letak suara atau imaging yang bagus di mobil. Dan dunia car audio sekarang ini dan saya rasa beberapa tahun yang lalu sudah berubah total. Jadi semuanya ini sudah serba dunia digital. Bahkan juga kalau kita lihat dengan adanya dunia digital, bahkan sekarang kita lihat sangat jarang orang sudah memakai CD kan, CD. Dan semuanya udah serba files, streaming, online streaming. Boleh kita bilang kayak Spotify, Joox segala macam. Jarang sekali. Apalagi kalau kita lihat sekarang. Bahkan juga inilah perkembangan teknologi atau boleh kita kan sebagai disrupsi yang akan membunuh yang terdahulu gitu loh.
Nah, seperti sekarang ini. Jadi, eh, saya rasa dunia digital itu di car audio akan berkembang eh, makin cepat dan makin cepat. Jadi seperti sekarang ini kita lihat, kalau di zaman waktu itu beberapa tahun yang lalu mungkin ya kita hanya punya DSP atau prosesor yang punya time alignment, punya EQ, punya crossover, aktif segala macam. Tapi sekarang ini kita lihat kecenderungan untuk di prosesor atau DSP itu ada penambahan fitur yang baru. Misalnya di proses sekarang itu sudah ditambahkan player. Nah, sebagai audio player yang mereka sudah bisa yang di DSP itu sudah bisa memutar lagu-lagu lossless ya. Lossless player misalnya bisa muter-muter FLAC, WAV dan sebagainya dengan resolusi yang cukup tinggi. Artinya itu yang tadi yang saya katakan disrupsi akan membunuh yang lama-lama. Demikian juga kalau sebuah prosesor atau DSP yang all in one, di mana dia sudah mencakup di situ sebagai audio player, kemudian dia sudah bisa streaming audio, Bluetooth segala macam. Saya rasa nanti ke depannya makin berkembang itu akan menjadi killernya head unit. Dimana bahkan ke depannya itu head unit mungkin ya orang cukup dengan head unit bawaan mobil gitu tanpa mengganti kepada OEM karena dengan DSP atau prosesor yang keluar sekarang sudah cukup mumpuni, bahkan udah all in one gitu loh. Kemudian kita lihat juga kayak prosesor yang sekarang, bahkan juga ada beberapa fitur yang baru yang ditambahkan dengan kemajuan teknologi digital yang sekarang. Misalnya salah contoh audio tuning, auto tuning yang dimana bisa tuning secara automatically gitu. Dan di situ dia akan sertakan beberapa referensi kurva-kurva yang kita mauin seperti itu salah satu contoh. Kemudian yang auto tuning. Nah, kemudian ada satu lagi yang mungkin yang masih agak jarang. Sekarang kita tahu kayak seperti file-file digital yang terbaik, yang tertinggi sekarang, yang dinamakan high resolution, high res, itu kan DSD kan, direct stream digital. Dan kedepannya saya lihat untuk prosesor built-in player gitu juga akan disertakan dengan DSD player. Nah itu luar biasa emang. Betul sekali, pertanyaan juga bagus dan penyampaian juga bagus sekali. Kenapa harus speaker dulu yang diganti? Karena begini, speaker itu adalah bibir gitu ya, yang berhubungan dengan faktor electrical dan akustikal. Itu yang paling penting. Jadi gini, speaker itu ibaratnya bibirnya penyanyi gitu loh, ya. Kalau misalnya speaker itu bagus, tentu suaranya bagus gitu loh. Nah, makanya kita lihat kenapa speaker-speaker bawaan mobil OEM itu kan ada keterbatasan di suara. Biasanya itu kan speaker-speaker yang speaker wideband, full range gitu ya segala macam. Dan bahkan juga ada yang tidak memakai tweeter di atas kan. Nah itu sangat terbatas. Dan betul sekali, speaker itulah yang harus kita ganti pertama sekali. Karena gini, speaker itu adalah faktor utama yang langsung mempengaruhi suara gitu loh. Nah, tentu yang pertama sekali yang kita ganti untuk meningkatkan audible frequency range-nya itu, yaitu adalah yang mampu memproduksi frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi. Cuman kalau kita lihat dengan mobil-mobil yang sekarang ada, kebanyakan kan sudah disertakan tweeter di pilar atau di dashboard ya. Kalau waktu beberapa tahun yang lalu, itu cuma hanya di bawah aja, bahkan di atas juga nggak ada gitu. Saat itu keterbatasannya itu diatasin dengan kita mengganti speaker split two way. Jadi di mana speaker split itu ada sepasang tweeter, sepasang woofer, dan sepasang crossover. Nah, di situ begitu kita penggantian dari speaker OEM itu akan meningkatkan kualitas suara. Seperti hal itu. Itu yang pertama sekali. Dan kalau kita pemilihannya tepat dengan speaker yang bagus, kualitasnya itu akan berubah total daripada speaker yang
uh, yang bawaan mobil. Tapi hal-hal yang seperti itu juga kita harus perhatikan. Misalnya faktor peredaman, kita pemakai peredaman di pintu karena pintu itu kan rawan vibrasi kan. Jadi faktor yang pertama untuk penggantian speaker itu yang harus kita perhatikan adalah faktor peredaman dulu. Peredaman harus kita pasang dulu baru kita ganti speaker. Karena kita tidak bisa berharap banyak sekali walaupun penggantian speaker itu bagus, mahal segala macam, tapi kita lupa ke faktor peredaman, itu juga tidak akan meningkatkan kualitas yang baik. Ya, saya jelasin sedikit kenapa speaker itu ada two-way, ada three-way, bahkan sekarang juga ada four-way, di mana mereka memakai super tweeter segala macam. Jadi gini, keterbatasan sebuah driver speaker dalam hal memproduksi rentang frekuensi. Artinya kalau sebuah speaker dia mampu mereproduksi frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz dalam rentang pendengaran telinga manusia, berarti artinya tidak perlu ada lagi speaker-speaker jenis lain, misalnya kayak mid-range, tweeter, dan sebagainya. Tapi kenyataannya memang sangat sulit untuk diciptakan untuk sebuah speaker yang bisa mencakup audible range pendengaran telinga manusia, maka diciptakan multi driver. Jadi artinya ketidakmampuan sebuah speaker menciptakan, maka diciptakanlah secara spesifik speaker-speaker ini kategorinya sebagai apa gitu. Misalnya kalau untuk subwoofer untuk frekuensi rendah, maka diciptakan subwoofer frekuensi range-nya berapa sampai berapa. Kemudian untuk frekuensi area mid bass diciptakanlah mid woofer atau yang kita sebut mid bass. Kemudian untuk frekuensi tengah yang diciptakan speaker yang mid range, yang 3 in, 2 in, dan segala macam sebagainya. Dan juga untuk frekuensi tingginya tweeter. Jadi kalau kita lihat untuk two-way, gini, sebenarnya untuk yang awam yang tidak hobi-hobi banget dan tidak mengerti cara mendetail, saya rasa untuk penggantian speaker dengan two-way aja sebenarnya udah cukup karena sudah bisa mencakup audible range daripada pendengaran manusia. Kemudian dia penambahan kalau dikiranya kurang bass, kurang rendah, bisa tambahkan dengan sebuah subwoofer aktif yang terjangkau atau sub di bawah kolong, itu sudah cukup mungkin. Dan nah, kenapa kita cerita memakai speaker three-way? Itu orang-orang yang sudah memahami gimana cara mereka menikmati musik di mobil. Mereka pada kalanya mereka kan semuanya beranggapan bahwa betul dan memang harus seperti itu, bahwasannya sebuah soundstage atau tata panggung itu harus di atas dashboard. Di atas dashboard dan setinggi telinga kita, ya kan? Nah, seperti itu, dan di tengah. Nah, memang kita lihat kalau kita memakai sebuah two-way di mana tweeter dan mid bass, itu ada kalanya frekuensi low-nya itu kita terasa masih di bawah. Sedangkan anggapan bahwa patokannya itu kan semua soundset-nya harus di atas dashboard, gitu loh. Makanya dan kenyataannya bahwa si mid bass atau si woofer itu dia harus bekerja dengan rentang frekuensi yang cukup lebar. Sekian, baru sekian lagi diambil alih oleh si tweeter. Yang kenyataan begitu ada frekuensi bawah, itu banyak kan turun ke bawah. Makanya orang merasa kekurangan di situ, mereka beralihlah keinginan untuk upgrade kepada three-way speaker, kemudian memasang mid-range di pilar A atau di atas dashboard, kemudian ada tweeter. Dengan berharap bahwasannya nanti frekuensi ini itu si bawah itu tidak bekerja dalam rentang frekuensi yang terlalu lebar, kemudian diambil oleh mid-range mendapatkan porsi yang paling lebar, kemudian yang lebih sempit oleh tweeter. Dan kalau sudah dibagi porsi-porsinya, kemudian kita bisa menggunakan DSP proses secara baik dalam hal time alignment-nya, delay-nya, segala macam, itu akan membuat soundcheck-nya naik ke atas. Seperti itu. Seperti yang tadi saya bahas di depan,
yang dinamakan multi driver. Multi driver itu kan bermacam-macam speaker dan speaker itu ada fungsinya masing-masing gitu ya, segala macam. Nah, kenapa passive crossover atau active crossover harus dipergunakan? Karena kita gini, kita mau fungsi-fungsi driver speaker itu bekerja pada tugasnya masing-masing gitu loh. Dia artinya gini, kalau misalnya si subwoofer, ya subwoofer itu kan bekerja pada frekuensi yang rendah dari 20 sampai 100 mungkin ya. Tapi kenyataannya kalau kita tanpa dengan crossover, dia akan bekerja sampai mungkin bisa 500 atau 600 Hz. Di area 500-600 Hz itu kan kita tidak perlukan untuk di area subwoofer, karena itu sudah masuk ke area kerja mid bass atau woofer. Tentu di situ kita akan memotong dia. Nah, pemotongan itu apa? Bisa dengan pasif atau dengan aktif. Tapi untuk subwoofer memang harus dengan pemotongan aktif. Nah, katakan kita potong sekian, ya kan? Kemudian woofer itu kan mampu bekerja dari frekuensi rendah, katakan dari 50 atau 60 sampai frekuensi 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo gitu loh, ya kan? Nah, seperti itu. Tentu karena frekuensi rendah itu sudah diambil oleh subwoofer kan, kita tidak mau dia tumpang tindih dengan frekuensi yang subwoofer. Mungkin disitulah harus kita potong dengan aktif kan, yang bisa kita sebut high pass. Kemudian frekuensi tinggi ini ya, kadang kita cerita three-way dulu. Frekuensi tinggi ini kan masih mampu mereproduksi 3 kilo, 4 kilo. Nah, area di situ kan kita sudah memakai mid-range. Mid-range kan sudah diambil oleh dengan frekuensi yang lebar segitu, bandwidth yang paling lebar. Tentu kita tidak mau dia bekerja di frekuensi di sini. Jadi berfungsi masing-masing, jadi tugas masing-masing istilahnya. Dan di sini katakan kita mau fungsi tugasnya dia hanya sampai 500 ya, tentu kita akan potong 500 gitu loh. Itu kita akan dengan aktif gitu segala macam. Nah, kemudian frekuensi dari 500 sampai 2 kilo atau 3 kilo atau 4 kilo itu ambil oleh mid-range yang 3 in atau 2 in segala macam. Nah, habis itu baru diambil frekuensi tinggal diambil alih oleh si tweeter. Tetapi untuk area mid-range dan tweeter itu bisa kita memakai pasif atau memakai aktif. Nah, kalau dengan adanya DSP yang built-in crossover aktif, tentu permasalahan itu selesai. Kita bisa menggunakan DSP untuk secara aktif untuk meng-crossoverkan itu semuanya, untuk memotong-potong frekuensinya. Walaupun frekuensi itu banyak sekali, nah kita juga harus ngerti tata cara pemotongan frekuensinya, itu mungkin lebih teknis. Nah, kalau untuk di Twitter dan mid-range dan mid-bass ya, kita lihat banyak kan disertakan dengan passive crossover. Nah, fungsi passive crossover itu yang seperti tadi saya cerita, supaya ini bekerja di area range masing-masing, tidak tumpang tindih gitu loh. Artinya gini, kalau sebuah Twitter kita bunyikan tanpa passive crossover, tentu dia akan frekuensi rendahnya akan masuk. Sedangkan kita tahu untuk Twitter itu kan cuma hanya butuh watt kecil, ya. Kalau kita tanpa pemotongan passive crossover untuk frekuensinya di area range-nya bekerja, kalau kena power besar, tentu dia tidak mampu. Apa yang akan terjadi? Speakernya akan jebol kan, Twitternya akan jebol. Makanya crossover pasif itu juga yang berfungsi sebagai pemotongan frekuensi, sebagai high pass dan low pass gitu loh, seperti itu. Kita sebenarnya bisa kombinasi antara permainan aktif pasif, full aktif semuanya tanpa ada komponen pasif penyerta, atau kita bisa kombinasikan antara aktif dan pasif. Jadi gini, kalau kita orang-orang yang sudah bermain pasif crossover, memang kalau pasif crossover sebuah ilmu memang sangat rumit dan tidak gampang. Tetapi kalau orang yang ngerti untuk pembuatan pasif crossover itu akan membawa kolorasi suara, coloration itu tidak akan membawa warna suara asli, dia akan membawa coloration atau warna suara. Jadi dengan komponen-komponen pasif misalnya seperti kapasitor, resistor, induktor atau coil itu akan membawa warna suara.
Jadi di mana kalau orang-orang yang sudah bermain pasif itu uh, dia sudah lebih advance, sudah bisa mengerti bahwasannya kalau pasif komponen dengan merek anu, dengan bahan apa akan membawa warna suara apa. Di sana mereka bisa bermain-main warna suara, kolorasi suara. Kalau dengan aktif di sana sudah tidak bisa. Karena aktif ya seperti itu adanya, lebih loss. Cuman kalau kita bermain aktif, kita lebih tidak apa maksudnya lebih tidak sulit dalam hal kesalahan fase gitu loh, kesalahan fase. Karena gini, setiap komponen yang kita tambahkan di crossover pasif itu akan membuat perbedaan fase. Nah, phase respon, bukan polarity. Polarity cuma 0-180. Nah, itu lebih advance lagi. Jadi intinya kalau dengan pasif itu kita bisa untuk membawa warna suara. Jadi sampai saat ini juga masih terjadi perdebatan karena sudah ada prosesor di SP kita bisa full aktif. Kenapa pasif dibutuhkan lagi gitu loh? Sebenarnya bisa aja. Nah, masalahnya untuk kalau yang atas misalnya Twitter dan midrange kita bermain pasif, tentu area midrange dan Twitter itu sudah diambil alih oleh pasif crossover. Yang bawah kalau kita mau kombinasikan dengan aktif, ya area mid bass dengan subwoofer kita main full aktif. Yang atas kita biarkan main pasif. Cuman masih di pengalaman saya masih melihat orang yang sudah memakai pasif crossover, yang sudah diambil alih oleh pasif crossover, mereka masih tetap memotong secara aktif. Berarti 2 kali potong, itu hal yang salah. Itu yang harus diluruskan. Jadi begini, betul. Rentang pendengaran manusia itu 20-20 kHz. Untuk manusia normal itu paling tinggi itu 20 kHz. 20.000 Hz itu juga tergantung faktor usia. Dimana kalau masa-masa kecil, kanak-kanak, atau anak-anak remaja itu telinganya masih bisa mampu untuk mendengarkan 20 kHz. Tapi kalau menanjak usia atau mereka-mereka yang bekerja di lingkungan-lingkungan yang environment yang cukup berisik, itu juga akan mempengaruhi pendengarannya segala macam. Nah, tentu keterbatasan kita untuk menikmati frekuensi 20 kHz semakin berkurang gitu loh. Mungkin seperti kita begini, kalau kita mau coba dengan tes tuh napas segala macam, tes hearing, mungkin kita rentang pendengaran kita mungkin dari 12,5 kilo itu sampai bisa sampai dengar 12,5 kilo sampai 16 kilo, itu udah luar biasa gitu. Cuman masalahnya kenapa super tweeter itu dipergunakan gitu. Walaupun rentang pendengaran kita tidak mampu untuk mendengarkan frekuensi di atas 20 kilo. Nah, kalau yang bisa mendengarkan frekuensi 20 kilo ke atas itu disebut frekuensi ultrasonik ya. Ultrasonik itu mungkin hewan atau misalnya kelelawar atau apa, atau tikus, itu yang bisa mendengar. Makanya ada ciptakan sebuah alat yang namanya repeller kan. Repeller untuk frekuensi tinggi, yang kita nggak kedengaran gitu kan. Tapi kan di binatang-binatang itu kedengaran untuk mengusir itu. Nah, tetapi kenapa itu tetap dibutuhkan gitu loh? Nggak butuh sih sebenarnya kalau kita pikir. Nah, tapi mereka beranggapan bahwa kita masih bisa mendengarkan, kita bisa merasa feel nuansanya gitu loh. Nuansanya. Tapi bagi saya pribadi ya, beberapa kali saya mendengarkan dan beberapa kali juga menjadi juri di beberapa event, ya mungkin ada kalanya ada nuansanya gitu loh yang bisa kita rasakan, kita feel. Tapi bagi saya pribadi begini, kenapa super tweeter itu dipergunakan? Karena gini, karena sebenarnya faktor instalasi atau faktor aksis dari penempatan di Twitter itu sendiri. Karena kita lihat
umumnya itu kan orang-orang penempatan speaker itu kan menghadap tengah ya, hadap tengah ya, tengah-tengah. Berarti kalau kita lihat itu kan tidak secara on axis, ya 0 derajat. Berarti itu ada sekitar 25 sampai 30 derajat. Kalau pengukuran speaker, kalau kita ukur itu frekuensi 20 kilonya ada gitu loh. Tapi apabila kalau kita geser 30 derajat, ini frekuensinya roll off. Ujung atasnya roll off, mulai 12,5, 16 kan roll off, tergantung berapa derajatnya. Dan di situ mungkin mereka berasumsi bahwa yang roll off itu dipasangin dengan super tweeter. Nah, super tweeter untuk mengambil alih frekuensi itu supaya dapat nuansnya gitu, seperti itu. Ya, speaker dari dulu speaker itu terdiri dari dua ya, elektrodinamik sama elektrostatik. Yang speaker-speaker yang kita lihat yang di hadapan kita ini masuk dalam kategori elektrodinamik. Sedangkan ada satu lagi yang butuh listrik untuk sebagai supply-nya, dengan listrik statik, itu namanya elektrostatik. Dan kita tidak bicara elektrostatik di sini karena nggak mungkin kita pasangkan di mobil. Dan ternyata elektrostatik juga tidak begitu populer ya kan, karena banyak masalah. Jadi speaker elektrodinamik dari zaman dulu sampai sekarang ya kurang lebih seperti itu aja. Seperti itu aja, teknologi ini tidak ada yang berkembang. Cuman dengan adanya perkembangan teknologi perhitungan dan software speaker segala macam, kita sudah bisa memprediksikan speaker ini mau dijadikan apa, sistem apa. Ya, salah satu dengan Thiel and Small parameter itu, kita sudah bisa memprediksikan ini jadi sealbox atau vented segala macam sebelum kita memulai sebuah pembuatan speaker. Jadi dalam hal perancangan sudah bisa prediksi. Itu satu kemajuan teknologi. Kemudian kemajuan teknologi itu adalah di bahan-bahan speaker, bahan-bahan konusnya. Nah, sekarang kita lihat banyak speaker-speaker dengan berbahan-bahan yang eksotik ya. Kalau zaman dulu speaker itu mungkin baru ada satu bahan gitu. Bahannya apa? Paper. Nah, paper kenapa paper? Paper adalah bahan yang sangat natural. Tentu akan berproduksi suara yang natural. Tapi dengan perkembangan teknologi trial and error, kita lihat begitu banyak nih bahan-bahan yang eksotik. Misalnya ada aluminium cone, ada titanium cone, ada honeycomb, ada Kevlar cone, ada flex cone, ada jute cone yang rami yang di ini. Bahkan ada juga dari bahan hemp itu ganja, pohon ganja, dari serat ganjanya itu hemp cone. Ya, artinya gini, artinya semua teknologi ini kan mereka itu menciptakan sebuah speaker itu untuk memreproduksi suara mendekati aslinya, ya kan, betul nggak? Nah, maka bahan-bahan eksotik itu makin lama dan makin mahal. Jadi kita lihat speaker itu kenapa ada speaker yang murah, ada speaker yang mahal gitu. Pertama, tahu nggak kenapa sebabnya ada yang speaker murah dan speaker mahal? Kalau kita lihat bahannya kurang lebih hampir mirip sama gitu ya, segala macam. Tentu di situ ada teknologi dalam hal pembuatan speaker, di mana misalnya kenapa nih speaker ini dikategorikan mahal gitu? Karena speaker dibuat demikian baiknya, dari motor, struktur motornya, voice coil-nya, dari bahan konusnya, tentu dia akan menciptakan frekuensi rentang yang sangat lebar yang hanya cukup flat, plus minus 3 dB, itu yang akan membuat mahal. Kemudian orang-orang di belakangnya desainernya, dia ciptakan speakernya seperti apa. Nah, itu yang harus kita bayar ongkosnya kan istilahnya. Jadi artinya ya desain itu desainernya, teknologinya itu yang harus kita bayar gitu loh. Nah, itu yang menarik di situ. Kalau yang kulihat sekarang ini, kecenderungan orang untuk yang lebih simple instalasi, yang lebih simple. Jadi misalnya waktu dulu beberapa tahun yang lalu orang masih bersedia
untuk mengeluarkan duit ekstra untuk pembuatan pilar-pilar yang baru segala macam, memakai speaker 4 in, tweeter yang 4 in yang besar-besar yang cukup mahal. Nah, saya rasa sekarang ini lebih cenderung kepada sistem-sistem instalasi sederhana gitu. Jadi belakangan ini kita lihat ini speaker-speaker yang furing 2 in, 3 in gitu ya. Udah beserta dengan dudukannya gitu. Itu ini sekarang lagi populer karena mereka pertama tidak perlu mengeluarkan duit ekstra untuk pembuatan pilar ya, untuk pembuatan pilar yang penempatan. Jadi mereka tinggal taruh di atas dashboard aja udah cukup gitu loh. Nah, seperti itu. Dan untuk satu lagi, ini udah berubah. Beberapa tahun lagi orang masih bersedia untuk mengeluarkan duit lebih untuk dekorasi, penempatan amplifier yang segala macam dengan kosmetik, yang kita bicara dengan kosmetik gitu ya, kosmetik. Dan tren belakangan ini itu sudah mulai agak berkurang dan orang cenderung instalasi simple-simple, kalau bisa ya 1 hari instalasi udah jadi, itu seperti itu. Jadi tren sekarang simple instalasi, plug and play, pemasangan subnya juga bahkan sub kolong, yang tadi yang furing-furing yang di dashboard. Kemudian bahkan juga mungkin midbus bawaan mobilnya itu tidak diganti dengan hanya penambahan prosesor yang built-in power, tidak menyita tempat, tidak perlu pemakaian power eksternal, pemasangan dengan 3-4 jam, dengan tuning mungkin ya membutuhkan waktu, udah selesai, dan bagi installer udah jadi duit. Iya, saya tetap optimis walaupun dengan perkembangan ATPM yang menertakan dengan sistemnya makin baik. Tentu kesempatan untuk installer itu tetap ada, tapi dengan syarat para installer yang ada di Indonesia ini pada khususnya itu harus meningkatkan skill dalam hal ilmu instalasi dan ilmu tuning. Karena gini, karena kita harus berlomba-lomba juga dengan ATPM mobil, di mana juga mereka sudah memikirkan gimana persaingan antara brand mobil yang ini dengan yang ini untuk menghadirkan sebuah aksesoris. Itu kan masuk aksesorisnya di mana ada nilai jual untuk bisa meningkatkan nilai jual mobilnya itu sendiri kan. Kita lihat bahkan sekarang ini kita lihat ya, seperti monitor yang disertakan itu bahkan juga udah banyak yang nggak bisa diganti. Jadi artinya kesempatan dan suara juga makin baik. Tentu kita harus punya skill yang mumpuni sebagai tantangan, di mana kita bisa meningkatkan suara yang sekarang udah bagi orang awam udah cukup baik, itu jauh lebih baik gitu. Kita bisa memberikan jaminan bahwa kalau setelah ganti aftermarket akan jauh lebih baik daripada yang sekarang. Nah, saya rasa kedepannya tetap akan baik aja, kecuali installer harus meningkatkan kemampuan daripada skillnya gitu, seperti itu.